Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas membangkitkan. Haleluya. Biar setiap kita hari ini kita dengar suara sangkakala Allah. Sangkakala berbunyi, Itulah tanda panggilan. tanda panggilan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing, saya berharap saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan senantiasa di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu hati, kita naikkan hati kita kepada Tuhan, dan kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sebab kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini sebagaimana kami ada semua karena pemeliharaan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan pada saat hari ini kami mau beribadah, kami mau mengalami Tuhan, kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Dan biarlah nama Tuhan terus ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami siap memberikan hati kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk beribadah. Amin. Biar dari tempat kita masing-masing dan dimanapun kita berada, kita beribadah bersama dengan keluarga kita menaikkan pujian syukur atas kasih setia Tuhan yang nyata di hari-hari kemarin. Sebab itulah yang mendorong kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita mau terus ingat janji Tuhan dalam hati kita. Sebab itulah yang menentukan percaya kita. Kita terus mau ingat betapa kasih-Nya yang menopang, kasih-Nya yang memelihara, kasih-Nya yang menolong selalu tepat pada waktunya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam hatiku. Mari angkat pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah dan tetes air mata dalam hidupku.
sama-sama serukan. Terima kasih buat kasih setiamu. Inilah yang kami alami. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Biar inilah pujian kami yang boleh menjadi kesaksian kami betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan setia bagi kami. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah dan tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Engkau Yesus penolongku yang aku percaya. Ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami bagi Engkau. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Pengorbananmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Hari ini saudara angkatlah hati dan jiwamu, bersyukurlah kepada Tuhan, katakan terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saudara Shalom. Kita siapkan hati kita untuk kita bisa memuji Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya itu tetap dalam mulutku.
Biarlah kita semua bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Biar dari tempat kita masing-masing, yuk kita bertepuk tangan, kita buka suara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Segala syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Amin. Mari kita katakan, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setianya, kasih setia Tuhan. Sama-sama syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pujian kami bagi Engkau segala hormat. Engkau Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Dia setia, selamanya Dia pelihara, selamanya, oh selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Dia Allah yang mengasihi, Dia Allah yang memelihara kita. Seperti seorang gembala yang menuntun dan yang menjaga domba-dombanya. Demikianlah Kristus kepada kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Mari dengan tetap bersuka cita kita angkat pujian. Tuhan, Engkau gembala kami. Ada dua baitnya dan kita akan naikkan bait satu dan bait lagi. Haleluya. Engkau juru selamat kami, Engkau gembala kami. Haleluya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan. Serukan nama
maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Serukan namanya, Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih. Serukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ya, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, Juru Selamat kita. Amin, amin, amin. Haleluya saudara. Kini tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman yang kita percaya, yang akan menguatkan kita sekali lagi pada hari ini. Untuk terus kita berserah, untuk kita bisa kuat melewati banyak hal di depan yang kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, kebesaran Tuhan melampaui segalanya. Betapapun terjalnya jalan di depan kita saudara, kiranya firman Tuhan menolong kita memandang hanya kepadanya. Haleluya, haleluya. Biar dalam segala musim kehidupan kita, setiap batin kita, jemaat GBI Jelantah Timur, dengan kekuatan Tuhan bisa berkata, tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhanku besar, sebab Tuhanku berkuasa menggenggam hidupku, dan kami terjaga aman di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Inilah iman kami di dalam Tuhan. Walau ku berjalan
hidup kami bukan karena kami melihat, tetapi kami mau hidup karena kami percaya kepada Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segala. Serukan, kau yang berkuasa, kau yang berkuasa, ya. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segala. Kau yang berdaulat, kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kuasa Tuhan-Mu Yesus. Hari ini Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Kuasa Tuhan mengalir di tempat kami masing-masing. Katakan, selama ku hidup, ya. Selama ku hidup, apapun musim kami Tuhan, apapun musimku, ku percaya, ya, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam segalanya. Ku serahkan hidupku. Kami mengakui kuasa-Mu di dalam kami. Akui kuasa-Mu. Kami serukan Tuhan. Oh, kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Jelambar Timur yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bahwa pagi menjelang siang hari ini saya boleh dipertemukan dengan Anda meskipun melalui media online. Nah, saat ini sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada. Kami mengucap syukur Engkau yang memberikan hari yang baru, nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang baru. Dan kami yakin serta percaya Tuhan bahwa segala berkat yang baru pun Tuhan sudah siapkan buat kami semua. Dan saat ini Tuhan kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau melayakkan hamba-Mu untuk menguraikannya. Dan Engkau urapi setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Engkau memampukan kami untuk kami boleh memahaminya. Lebih dari itu Tuhan, mari Engkau memampukan kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, pagi menjelang siang hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik, yaitu kita berbuah dalam segala musim. Mari kita belajar dari kehidupan seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Kita lihat Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya,
Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita hari ini, kita akan berbicara bersama-sama tentang kehidupan kekristenan kita. Bagaimana kita boleh menjadi ranting-ranting, boleh menjadi orang-orang Kristen yang berbuah di dalam segala musim, Bapak Ibu Saudara. Ini memang tidak mudah, tetapi hal yang sangat menarik untuk kita renungkan, untuk sama-sama kita renungkan bagi kehidupan kita. Sudahkah hidup kita selama ini memberi buah bagi kemuliaan Tuhan? Sudahkah hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain? Bahkan dikatakan berbuah segala musim. Nah, saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak melalui bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, ada 4 hal yang penting. Ada 4 hal yang penting yang boleh kita renungkan sama-sama, yang boleh kita belajar untuk praktekkan, supaya hidup kekristenan kita bukan hanya menghasilkan buah, bukan hanya kita berbuah, tetapi kita boleh berbuah sepanjang musim kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ada 4 hal yang kita bisa renungkan sama-sama. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan di dalam bagian itu, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini tolong digarisbawahi ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hidup kekristenan kita bukan hanya sekedar menjadi murid Yesus. Kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan kita ini menjadi ranting dari Yesus sebagai pokok. Bagaimana hidup kita boleh menjadi orang-orang yang menghasilkan buah? Hal yang pertama, ketika kita punya kerinduan, punya hasrat yang begitu dalam untuk mengenal Dia. Kata mengenal ini di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya dipakai kata ginosko. Kata ginosko ini bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengenal lebih dalam. Mengenal lebih dalam. Nah, ini pengenalan ini tidak akan mungkin terjadi secara otomatis, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pengenalan ini membutuhkan waktu, membutuhkan sebuah proses. Ketika seseorang tidak intim, seseorang tidak ada kedekatan, gak akan mungkin kita bisa mengenal pribadi orang itu, sosok pribadi itu. Sekedar tahu sih mungkin. Kalau seumpama Bapak Ibu Saudara mengatakan, kenal saya, ya mungkin bukan kenal, tapi tahu. Nama saya Samuel Pristiwantoro. Bahkan ya saya udah menikah, mungkin Anda juga tahu bahwa saya punya anak, saya punya 3 anak. Anda tahu, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara tidak mengenal saya secara pribadi, yang berarti kita sering dengan pertemuan-pertemuan yang semakin mengenal hati pikiran saya. Saya ingat banget ketika saya dengan istri saya waktu itu 4 tahun kita pacaran. Awalnya sih kenalan kalau ditanya, kamu kenal dia nggak? Oh ya, kenal. Padahal sebenarnya kita cuma sekedar tahu namanya. Oh, tahu dia kerja di perusahaan ini. Oh, dia tinggalnya di alamat ini. Sebenarnya kita baru tahu, tapi belum mengenal. Dan akhirnya dalam proses kita sering ketemu, kita akrab, kita berteman, kita bersahabat. Dan akhirnya apa? Kita pacaran selama 4 tahun, saya pacaran waktu itu. Dan akhirnya saya putuskan, saya mau menikah dengan istri saya ini. Saya dalam tanda petik, saya mengatakan bahwa saya sudah mengenal dia. Dengan 4 tahun pacaran ini. Dan akhirnya apa? Saya berani menikah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah saya menikah, dalam 15 tahun, kita menjalin hubungan dalam rumah tangga, kita memiliki 3 anak. Kalau ditanya kapan saya mengenal istri saya bisa katakan sekarang saya jauh lebih mengenal dia.
Saya jauh lebih mengerti dia. Karena apa? Dalam kehidupan rumah tangga kita, selama 15 tahun kita menikah. Selama 15 tahun kita hidup bersama. Suka duka kita jalani bersama. Saya lebih ngerti. Saya lebih bisa memahami istri saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata ginosko ini menunjukkan sebuah pengenalan yang didasarkan pada keintiman. Sebuah pengenalan yang didasarkan pada keintiman. Saya mau katakan simpel gini. Hidup kita nggak akan mungkin kita bisa menghasilkan buah. Kalau, saya pinjem bahasanya di Injil Yohanes, kalau kita sebagai ranting atau sebagai carang ini, kita nggak nempel dengan pokok anggur itu. Kita nggak nempel dengan pokok itu. Kita sebagai carang-carang yang nggak nempel. Hidup kekristenan kita nggak akan mungkin kita bisa menghasilkan buah. Lebih lagi berbuah sepanjang musim. Kalau kita nggak pernah intim dengan Tuhan. Kenapa ada begitu banyak orang Kristen di dalam kehidupannya? Katanya Kristen. Tapi ternyata apa? Hidupnya nggak mencerminkan Kristus. Karena apa? Dia nggak intim dengan Tuhan. Dia nggak kenal betul. Kenapa ada orang-orang Kristen yang hidupnya lebih dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, ketakutan. Karena apa? Nggak kenal Tuhannya. Kita cuma sekedar tahu bahwa oke, Tuhan kita Yesus. Yesus yang sudah mati di kayu salib. Yesus yang sudah menebus dosa saya. Kita cuma sekedar tahu itu. Tapi kita tidak membina keintiman dengan Tuhan. Kita nggak ada persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, ini yang saya katakan bahwa Paulus memberikan sebuah gambaran dalam kehidupan setiap kita. Paulus menjadi pribadi yang rindu mengenal Tuhan. Kalau kita lihat kenapa di dalam sepanjang kehidupan Rasul Paulus, setelah dia ngalamin jamahan Tuhan, setelah dia ngalamin hidupnya diubahkan Tuhan, Paulus punya kerinduan untuk mengenal dia. Bukan hanya sekedar tahu, tapi Paulus justru merindukan pengenalan yang lebih dalam. Hidup persekutuan. Bahkan di dalam penderitaan Kristus, dia ingin ada satu kesatuan dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita tanya pada diri kita. Untuk kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Yang pertama, adakah kerinduan hati kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Saya seringkali ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya suka katakan, aneh rasanya kalau dalam kehidupan kita, untuk WA kita sempat, untuk IG kita sempat, untuk Facebook, Twitter, untuk balesin chat sana sini, untuk nonton YouTube segala macam, kita sempat, kita punya waktu. Tapi ketika untuk baca firman, untuk kita hidup di dalam doa, membina persekutuan dengan Tuhan, tapi kita bilang nggak sempat. Nah, bagaimana hidup kita bisa menghasilkan buah? Kalau kita tidak pernah punya keintiman, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan yang sudah menebus kita. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, di dalam bagian ini dikatakan, ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Saya suka sekali kalimat ini. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Di dalam hidup pribadi kita, bagaimana kita ini boleh menjadi pribadi-pribadi yang memberi buah, menghasilkan buah bagi Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Lebih lagi sepanjang musim itu kita boleh menjadi ibaratnya pohon atau ranting yang menghasilkan buah. Hal yang kedua, kita perlu membayar harga. Kita perlu bayar harga. Saya suka sekali kalimatnya Rasul Paulus di ayat 12 ini. Melainkan aku mengejarnya. Kata Yunani yang dipakai itu dioko. Dioko itu bisa diartikan memburu. Mengejar, memburu sampai dapat. Nah, kalau di dalam Alkitab, The Passion Translation dikatakan berlari dengan penuh semangat. Ada antusias. Nah, ini hal yang kedua. Supaya hidup kita ini bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Bukan hanya kita mesti punya kerinduan untuk kenal Tuhan.
lebih intim dengan Tuhan. Kita rindu untuk mengenal pribadinya dalam hidup kita. Bukan hanya itu, tapi yang kedua, supaya bisa kenal dengan Tuhan, kita perlu bayar harga. Untuk tiap hari bisa baca firman, tiap hari doa, tiap hari bisa bersekutu dengan Tuhan, kita perlu bayar harga, Bapak Ibu Saudara. Artinya kita perlu menyediakan waktu bagi Tuhan. Kalau bicara sempat, setiap orang bisa punya alasan, oh saya nggak sempat. Kalau dulu waktu belum terjadi pandemi COVID ini, kita seringkali, wah doa nggak sempat, baca Alkitab nggak sempat. Kenapa? Karena kerjanya jauh, berangkat pagi, ntar pulangnya malam, di perjalanan aja udah makan waktu, pulang udah capek, udah nggak sempet. Selalu alasannya begitu. Sekarang lebih banyak orang sekarang WFH, kerjanya di rumah, tapi tetap aja baca Alkitab nggak sempet. Doa, bersekutu dengan Tuhan nggak sempet. Kembali lagi karena hati kita seringkali nggak punya kerinduan. Kita nggak pernah mau bayar harga. Dalam hidup kita, untuk kita bisa berbuah bagi Tuhan, kita perlu membayar harga, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa bersekutu, untuk kita bisa intim, baca firman, doa, kita perlu bayar harga, kita perlu menyediakan waktu untuk Tuhan. Supaya kita bisa berbuah, kita perlu bayar harga untuk itu. Bahkan di dalam Injil Yohanes dikatakan, ranting yang tidak berbuah dipotong, buang, bakar. Tapi ranting yang berbuah bukan dibiarkan. Ranting yang berbuah dibersihkan. Nah, ini yang menarik, dibersihkan. Ranting yang berbuah itu perlu dibersihkan. Artinya apa? Ada hal-hal tertentu dari ranting itu yang dipandang dalam tanda petik tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Maka itu perlu dibersihkan, dibuang itu hal-hal yang nggak perlu itu, yang justru akan menghambat buahnya. Makanya dikatakan jelas sekali dalam Injil Yohanes, ranting yang berbuah dibersihkan supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah. Nah, di dalam hidup Anda dan saya juga sama. Hidup kekristenan kita menjadi anak-anak Tuhan supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Ada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita yang Tuhan perlu pangkas, yang Tuhan perlu bersihkan. Hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak perlu dari kehidupan kita. Tuhan perlu bersihkan, Tuhan perlu pangkas. Contohnya apa? Contohnya, kalau seumpama kita tadinya suka nyimpen kebencian, kita suka menyimpan dendam, kita suka dengki sama orang lain, bahkan amarah kita, dendam kita simpan sebegitu lama. Tapi melalui firman Tuhan, kita dengar khotbah atau kita baca Alkitab, dibilang ampuni. Ketika kita nyimpan benci, dendam sama seseorang, kemudian kita disuruh mengampuni, gak enak Bapak Ibu Saudara, gak enak. Rasanya berat sekali, rasanya orang itu kan bikin aku kesel, bikin aku jengkel. Tapi Tuhan mau membersihkan Anda dan saya. Ada hal-hal yang perlu dipangkas. Ada hal-hal yang perlu dipangkas. Saya dulu juga menyimpan kepahitan dengan ibu saya. Saya benci dengan ibu saya. Saya ada akar pahit, luka batin dulunya dengan orang tua saya. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita sebagai anak harus hormat sama orang tua, harus mengampuni, gak mudah. Tapi Tuhan mau membersihkan saya rupanya. Ada hal-hal yang gak penting dalam hidup saya, perlu dipangkas, perlu dibersihkan. Nah, untuk itu saya perlu bayar harga. Ketika kita mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, itu harga yang harus kita bayar. Kita dibersihkan. Supaya hidup kita bisa lebih banyak berbuah. Ketika kita menjadi suami, kita dituntut untuk kasih perhatian sama keluarga kita. Kita disuruh mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita. Nggak mudah, rasanya nggak enak. Waduh, kok aku begini, aku pengen jadi suami yang kayak itu, kayak si A, si B, si C, wah bisa senang-senang, bisa begini. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang membersihkan kita. Ada sesuatu yang dipangkas. Nggak enak rasanya. Tapi ketika kita melakukan, Tuhan membersihkan kita supaya kita lebih banyak berbuah. Buat istri juga begitu.
istri disuruh tunduk sama suami, itu perlu bayar harga, Bu. Itu perlu bayar harga, nggak mudah. Nggak sedikit istri yang susah sekali tunduk sama suami. Tapi firman Tuhan ajarkan tunduk. Siapapun suamimu, apapun kondisi suamimu, mungkin suamimu nggak selalu menyenangkan hatimu, mungkin ada hal-hal yang diperbuat suamimu yang sangat menjengkelkan engkau, tapi firman Tuhan ngajarin tunduk. Nggak pakai koma, tapi titik. Hai istri, tunduk pada suami, titik. Nggak pakai, hai istri, tunduk pada suamimu, koma, kalau suamimu baik kepadamu. Nggak ada begitu. Hai istri, tunduk. Kadang-kadang ibu-ibu suka pakai alasan, iya kalau dia baik, Pak salah. Kalau dia nggak baik, gimana kita mau tunduk? Nah, kita nggak mau dipangkas, kita nggak mau dibersihkan. Makanya gimana kita bisa berbuah? Gimana kita bisa jadi berkat? Perlu bayar harga. Bukan hanya untuk keintiman dengan Tuhan kita perlu bayar harga, tapi ada hal-hal yang lain yang kita perlu bayar harga, Bapak Ibu Saudara. Supaya hidup kita bisa lebih banyak berbuah. Bahkan sepanjang musim, hidup kita boleh menjadi kehidupan yang berbuah. Perlu bayar harga. Saya suka ini prinsipnya Paulus ini. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga. Di dalam bagian ini dikatakan jelas sekali di ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini tolong digarisbawahi. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga, bagaimana supaya di dalam perjalanan kerohanian kita, dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang menghasilkan buah. Yang ketiga, kita perlu belajar untuk melupakan apa yang telah di belakang. Melupakan apa yang telah di belakang, Bapak Ibu Saudara. Melupakan yang di belakang ini ada dua hal, ada dua macam. Yang pertama, kita harus bisa belajar untuk melupakan sesuatu yang di belakang kita yang menjadi kebanggaan-kebanggaan kita. Nah, ini seringkali orang pakai dengan istilah post power syndrome. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita susah melupakan apa yang di belakang kita. Khususnya sesuatu yang tadinya kita banggakan. Yang tadinya kita dalam tanda kutip merasa diri hebat, merasa diri kuat, merasa diri mampu. Makanya nggak sedikit orang yang mengalami post power syndrome, orang selalu ada di dalam pikirannya itu bahwa aku ini tadinya. Nah, aku ini tadinya. Tadinya sih begitu, padahal sekarang udah nggak lagi. Kita perlu terima kenyataan dalam hidup kita. Nah, Rasul Paulus juga begitu. Ketika dia memiliki pengenalan kepada Kristus, dia lupakan apa yang menjadi kebanggaan dia di masa lalu. Kalau Anda membaca di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat Filipi pasal 3, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Di dalam bagian ini dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, itu kata Rasul Paulus, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, ini yang menarik, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini yang diungkapkan Rasul Paulus. Apa yang tadinya dia pandang sebagai sebuah kebanggaan. Dia orang Ibrani asli, dia disunat pada hari ke-8, dia penganiaya jemaat, dia orang Farisi, dia merasa bahwa dirinya ini taat, punya komitmen tinggi terhadap Taurat. Dulu dia bersandar pada apa yang menjadi kekuatan dari dirinya.
Tetapi ketika dia mengenal Kristus, semua kebanggaan dia anggap sampah. Dia lupakan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar seperti Paulus. Apa yang menjadi kebanggaan kita di masa lalu? Kadang-kadang di dalam hidup kita ini merasa diri kuat, merasa diri hebat tanpa Tuhan. Itu yang akhirnya membuat hidup kita nggak bisa jadi berkat, nggak bisa memberi buah bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita nggak bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kita merasa diri kita kuat, diri kita mampu. Tanpa Tuhan kita mampu. Maka dari itu, supaya hidup kita bisa berbuah, kita perlu melupakan apa yang menjadi kebanggaan kita di masa lalu. Mungkin kita tadinya orang yang kaya raya. Mungkin tadinya kita banyak melakukan hal ini, itu. Kita merasa kuat, merasa diri hebat. Tapi mari kita belajar supaya kita lebih banyak berbuah. Kita perlu apa Bapak Ibu Saudara? Kita perlu menanggalkan semua kebanggaan kita di masa lalu. Kemudian hal yang kedua, bicara tentang melupakan masa lalu. Ya. Ada hal-hal yang di masa lalu ini bukan menjadi kebanggaan, tapi sesuatu yang menyakiti kita. Sesuatu yang mungkin menjadi sebuah kepahitan dalam hidup kita. Mungkin ada orang-orang tertentu yang telah menyakiti hati Anda. Mungkin ada orang-orang tertentu yang telah melukai hati pikiran Anda. Mungkin ada pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membuat Anda rasanya getir sekali kalau mengingat hal-hal itu. Mari kita belajar supaya kita bisa menghasilkan buah, kita mesti melupakan masa lalu kita. Pengalaman-pengalaman masa lalu yang sudah menyakiti kita, bahkan pribadi-pribadi atau orang-orang tertentu yang sudah melukai kita di masa lalu. Mari kita belajar, kita perlu mengampuni masa lalu kita. Kita perlu mengampuni orang-orang yang telah melukai kita, yang telah menyakiti kita. Nah itu tadi yang saya katakan di poin yang kedua. Untuk bisa mengampuni, untuk kita bisa memaafkan, untuk kita bisa melupakan itu, kita perlu bayar harga. Karena kita lagi dipangkas, lagi dibersihkan. Saya pun tadinya juga anak yang dipenuhi dengan kepahitan, Bapak Ibu Saudara. Saya tadinya juga ngalamin luka. Ketika dulu ibu saya seringkali kalau marah, ibu saya suka mengatakan bahwa ibu dari dulu pengen gugurin kamu. Udah minum jamu, minum obat, tapi kamu nggak keluar-keluar. Setiap kali kalau ibu marah, ibu saya mengatakan itu, saya benci. Saya ngerasa bahwa saya anak yang nggak diinginkan. Saya merasa terluka, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya mengenal Kristus, ketika saya mengenal firman Tuhan, ketika saya boleh mulai belajar kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya firman Tuhan yang mengubahkan cara berpikir saya, justru akhirnya saya bukan benci, tapi justru saya kasihan dengan ibu saya. Puji Tuhan, hubungan dengan ibu saya akhirnya dipulihkan. Saya justru akhirnya mengasihi ibu saya ketika saya bisa melihat dari cara pandang yang baru. Saya bisa melihat dari sisi yang baru. Bukan sisi yang lama yang menimbulkan kebencian. Tapi justru dari sisi yang baru. Ketika saya melihat, oh ternyata ibu saya juga luka. Ibu saya juga dilukai. Makanya seringkali kenapa kalau saya sampaikan tentang akar pahit, luka batin. Saya seringkali katakan bahwa orang yang hati pikirannya luka. Orang yang jiwanya luka, orang yang menyimpan luka batin, kepahitan di dalam kehidupannya, kecenderungannya dia akan melukai orang lain. Kecenderungannya dia akan menyakiti orang lain, disadari atau nggak disadari. Lewat perkataannya, lewat sikap tingkah lakunya, seringkali dia akan menyakiti orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus simpan kepahitan, kalau terus kita simpan luka-luka di dalam jiwa kita, dalam hati dan pikiran kita, kita tidak mau melupakan, kita tidak mau meninggalkan kepahitan itu. Kita tidak mau mengampuni masa lalu kita nggak mau mengampuni orang-orang yang sudah melukai kita itu. Kalau itu terus kita simpan, kita nggak akan mungkin bisa berbuah, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika dendam, kebencian, kemarahan itu terus kita simpan dalam kehidupan kita,
itu yang justru akan menghambat kehidupan kita untuk kita bisa berbuah bagi Tuhan. Ini yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Kita mesti belajar untuk melupakan masa lalu kita. Baik kebanggaan-kebanggaan kita, ataupun juga hal-hal yang telah melukai kita. Pribadi-pribadi yang telah melukai kita di masa lalu. Kita mesti belajar untuk melupakan itu semua. Hal yang keempat, yang terakhir. Nah ini kalau bicara terakhir, mukjizat terjadi, yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, gitu kan? Haleluya. Yang keempat, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Menarik sekali, di dalam bagian ini dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan. Kata Yunani yang dipakai untuk berlari-lari kepada tujuan ini, yaitu skopos. Skopos itu artinya tujuan yang ingin dicapai, atau yang hendak dicapai. Ada goal yang hendak dicapai. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana hidup kekristenan kita ini boleh memberi buah, menghasilkan buah bagi banyak orang. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan sepanjang musim kehidupan kita, kita boleh terus-menerus menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara. Hal yang keempat, ketika kita memiliki goal yang jelas, tujuan yang jelas. Mari kita tanya pada diri kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau tujuan hidup kita hanya menikmati semua tawaran dunia, semua kesenangan dunia ini, ketika itu menjadi fokus kita, ketika itu menjadi tujuan hidup kita, maka hidup kita nggak lebih dari sekedar cari uang, kekayaan, numpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena itu yang jadi fokus kita. Itu yang menjadi tujuan kita. Tapi ketika kita punya komitmen, Tuhan, aku mau jadi anak Tuhan yang punya tujuan menghasilkan buah bagi Tuhan. Aku hidup, aku ingin menjadi alat-Mu ya Tuhan. Aku ingin memuliakan nama Tuhan. Kalau itu menjadi goal kita, itu menjadi fokus kita, itu menjadi tujuan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya apapun yang kita lakukan, kita arahkan untuk mencapai goal itu. Rasul Paulus jelas sekali, dia punya tujuan yang sangat-sangat jelas. Dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup, aku harus hidup menghasilkan buah, memberi buah. Dia tahu persis bahwa hidupnya adalah untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Hidupnya adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Itu menjadi goalnya dia. Itu menjadi kerinduannya dia, itu menjadi fokusnya dia. Oleh sebab itu jangan kaget kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus begitu antusias. Dia memberitakan Injil, dia memenangkan banyak jiwa, dia banyak sekali membuka gereja. Dia ada pelayanan penginjilan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia bayar harga luar biasa karena dia punya tujuan yang jelas. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Kalau dia hidup berarti dia punya kesempatan untuk terus memberitakan tentang Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Mari kita tanya pada diri kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi goal dalam hidup kita? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan menjadi kehidupan kekristenan yang nggak ada tujuan, yang blur gitu ya. Tapi ketika kita punya fokus yang jelas, goal yang jelas, saya yakin dan percaya, hidup kita akan jauh lebih bermakna dan hidup kita akan jauh lebih banyak bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Biar 4 hal ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan ini boleh menjadi rema. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berbuah dalam segala musim. Hal yang pertama, kita perlu punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu bayar harga untuk itu, Bapak Ibu Saudara. Untuk kenal Tuhan nggak bisa terjadi secara otomatis. Kita perlu bayar harga untuk itu.
Tapi yang ketiga, bagian firman Tuhan juga mengajarkan pada kita, supaya kita bisa berbuah di segala musim, maka kita belajar melupakan apa yang di belakang kita. Baik itu kebanggaan-kebanggaan kita, ataupun juga segala sesuatu yang bisa menimbulkan kepahitan, menimbulkan luka dalam hati kita. Belajar untuk melupakan masa lalu kita. Karena kalau kita tidak pernah melupakan masa lalu kita, itu yang akan menjadi penghambat untuk pertumbuhan iman kita. Itu yang akan menjadi penghambat atau penghalang untuk kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Demikian pula yang keempat. Kita perlu apa Bapak Ibu Saudara? Kita perlu punya goal yang jelas, tujuan yang jelas, arah yang jelas. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, fokusnya satu, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Biarlah 4 hal ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Suara hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu, bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi remah, menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kami. Dan biarlah dimanapun kami berada, hidup kami boleh menjadi kehidupan yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Bahkan di sepanjang musim kehidupan kami pun boleh menjadi orang-orang Kristen yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, Jemaat GBI Jelambar Timur, Kau berkati hidup mereka, Kau berkati rumah tangga mereka, Kau berkati pekerjaan, pelayanan mereka, kesehatan mereka, Engkau memberkatinya. Demikian pula Tuhan, di tengah kondisi pandemik saat ini, mari Engkau pagari setiap umat-Mu, dijauhkanlah dari virus, bakteri, sakit, penyakit, apapun itu, dihalau dari setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati hamba-Mu, Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati seluruh tim penggembalaan yang ada. Dan biarlah Tuhan nama-Mu semakin ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Jemaat Jelambar Timur. Pagi hari ini pun kita telah disegarkan dengan puji-pujian. Dan kita pun telah disegarkan dengan firman Allah. Firman Allah mengajarkan kita dalam 1 bulan ini adalah berbuah. Bagaimana caranya kita berbuah? Saudaraku sekalian, biarlah kita mengolah firman yang kita telah dengar dan kita koreksi firman yang telah kita dengar. Adakah kita mengeluarkan buah-buah yang menyenangkan hati Allah, ataukah kita tidak mengeluarkan buah-buah yang menyenangkan hati Allah? Mari saudaraku sekalian, masing-masing kita merenungkan firman yang telah ditaburkan dan kita koreksi kehidupan kita, dan kita tetap berada di dalam doa untuk senantiasa meminta pertolongan daripada Allah, memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita untuk kita sanggup menghadapi hidup ini, sanggup menjalani firman Tuhan. Terpujilah nama Allah. Hari ini adalah merupakan minggu yang keempat di dalam bulan Juli. Saudaraku sekalian, kita telah 5 minggu mengadakan ibadah online. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mengadakan ibadah online 5 minggu pada akhir bulan Juli. Terpujilah nama Allah, saudaraku sekalian. Dan kita akan masuk nanti pada bulan Agustus tanggal 1 persis. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Mari saudaraku sekalian, kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi minggu depan dengan hati yang penuh sukacita dan mencarikan hadirat Allah dengan merindu bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan. Dalam segala kesibukan yang kita hadapi, marilah kita tanggalkan, tapi kita memberikan waktu khusus untuk mengadakan hubungan pribadi dengan Allah dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Terpujilah nama Allah. Saudara yang kekasih, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini. Dan biarlah kita akan mau mengakhiri ibadah kita pagi ini. Sekali lagi saya mengimbau, biarlah kita tetap penuh dengan semangat. Kita tetap penuh dengan sukacita. Karena Allah ada senantiasa dan menyertai kita, saudara sekalian. Mari kita menghampiri hadirat Allah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kesempatan yang indah Allah telah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Di hadapan hadirat Allah kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Engkau memberikan perlindungan, pertolongan dan kasih setia-Mu memeliharakan kami selama sebulan dalam bulan Juli ini. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami telah disegarkan dengan firman Tuhan. Roh Kudus
menanamkan firman dalam hati kami, menggerakkan hati kami untuk koreksi kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus beri kemampuan kepada kami. Terima kasih Allah. Menaikkan syukur kepadamu Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Pagi yang indah ini, pagi yang penuh dengan sukacita, kita telah disegalkan dengan pujian dan firman Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Pada pagi ini hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini kembali ke dalam tangan Tuhan yang maha dahsyat, maha kuasa. Oh Yesus, marilah Allahku, ulurkanlah tangan kasih-Mu itu selalu di tengah-tengah jemaat Jelambar ini Bapa. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kau wanita, kompas, kau waris, semua jemaat Jelambar. Tuhan, Engkau kedangkanlah tangan-Mu yang penuh kasih dan memberkatikan kami semua pada sepanjang hari ini. Terima kasih Allah, kami naikkan syukur kepadamu Bapa di dalam surga. Hamba mengucap syukur kepada Allah karena Allah tidak pernah meninggalkan kami, tapi selalu menyertai kami. Hamba berdoa buat segala kegiatan, aktivitas jemaat Tuhan pada seminggu ini Tuhan, biarlah Engkau tolong mereka dalam tiap-tiap usaha mata pencarian mereka. Dalam seminggu ini lawatan Allah ada di atas setiap pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, dikala pada pagi ini ada yang sakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Dan hamba yakin sekali bagi saudara-saudara kami yang sakit pada minggu-minggu yang kemarin, semua telah dijamah oleh Allah dan semuanya telah disembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, kegelisahan dikala ada di dalam hati jemaat ini Tuhan, hamba berseru di dalam nama Yesus Allah, Engkau teguhkan mereka semua di dalam kasih dan anugerah-Mu. Mereka tetap setia, kuat dan menaruh harap sepenuh kepada Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Menaikkan syukur kepada Engkau. Roh Kudus tolong kami, mempersiapkan kami untuk kami menghampiri minggu yang pertama dalam perjamuan kudus. Biarlah dengan sukacita kami boleh berbondong-bondong duduk di bawah kaki Allah untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Yesus, sampai yakin sekali berkat dan anugerah Tuhan itu ada senantiasa dan selalu ada di seluruh jemaat Jelambar Timur ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami. Hamba tetap menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Hamba tetap senantiasa menyerahkan pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus tolong dan campur tangan dalam segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Allah. Corona yang melanda bangsa ini kami percaya Allah tidak tinggalkan Tuhan, tapi Allah tetap menyertai bangsa ini dan memberikan pertolongan senantiasa kepada bangsa kami Indonesia ini Allah. Terima kasih, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya Allah ada di tengah kami. Kami yakin Allah mendengarkan doa seru yang kami panjatkan pada saat pagi hari ini Tuhan. Pada akhir daripada doa hamba-Mu, hamba memohon kiranya Bapa berilah tian awan dan tian api itu bagi pada bangsa ini. Sepanjang minggu ini mereka berjalan tidaklah sendiri, tapi selalu dituntun oleh tian awan dan tian api, melambangkan Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Allah melindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih pada siang maupun pada malam mereka tetap senantiasa berada di dalam perlindungan Allah yang maha dahsyat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah. Inilah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan Allah hadirat-Mu. Tidak dengan nama lain, hanyalah di dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Glory buat Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus itu menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus, Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Biarlah kita tetap penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, dan kita biarlah senantiasa menaruh harap kepada Allah dalam segala sesuatu apapun yang kita hadapi. Janganlah kita bimbang, janganlah kita kecut, dan janganlah kita takut. Kita yakin sekali bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah memimpin kita dimanapun kita berada. Terpujilah nama Allah.
Terima kasih saudara sekalian, selamat beraktivitas pada hari Minggu ini. Selamat saudara berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai kita bertemu pada tanggal 1 Agustus pada jam yang sama. Tuhan memberkati. Haleluya, shalom. Amin.